Hai guys, perkenalkan nama saya Anissa. Saya adalah salah satu mahasiswi di kampus Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzdak Isa, dan saya juga salah seorang pustakawan di kampus Uniham. Jadi video ini saya buat itu karena tugas saya sebagai pustakawan untuk mereview buku setiap seminggu sekali. Nah, karena saya ini prodi pendidikan agama Islam, maka buku yang akan saya review tentunya akan berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Nah, ini dia. Salah satunya adalah ini, Pengantar Evaluasi Pendidikan Agama Islam, yang disusun oleh Prof. Dr. Ana Sudijono dengan halaman sebanyak 488, seperti itu. Nah, jadi saya akan mereview buku ini, mulai dari ringkasan materi, mulai dari kelebihan dan juga kekurangan dari buku ini, seperti itu guys. Nah, jadi langsung saja ke ringkasan buku ini, seperti itu. Jadi buku ini itu sudah sistematis ya, maksudnya sudah tersusun dan juga sudah langkah-langkahnya tuh mudah diikuti loh guys, gitu maksudku. Nah, dan juga buku ini bukan cuma sekedar teori loh ya, di dalamnya sudah ada contoh-contoh dan soal latihan, seperti itu. Jadi memudahkan teman-teman mahasiswa untuk mempelajari tentang evaluasi. Di dalamnya juga ini ya, sudah ada berbagai rumus yang disediakan untuk memperjelas cara menghitung skor, validitas, reliabilitas ya, dan juga memuat tentang materi teknis menjadi lebih konkret karena banyak contoh dan soal di dalamnya, seperti itu. Jadi kamu tidak hanya membaca teori teman-teman, jadi kalian tidak hanya membaca teori di dalam buku ini, tapi langsung praktek gitu, dan juga menganalisis tes. Nah, selain itu buku ini itu sudah saya buktikan sendiri ya, ketika saya masih semester 3 sudah saya buktikan sendiri ya, karena dulu itu saya mempunyai tugas reliabilitas dan validitas. Saya memakai buku ini dan saya paham dengan penjelasan buku ini, seperti itu. Saya sangat puas gitu dengan buku ini, makanya buku ini saya rekomendasikan kepada teman-teman mahasiswa yang lain, seperti itu. Nah, lanjut nih ya. Nah, selain itu isi buku ini banyak berasal dari pengalaman lapangan guys, tidak hanya teori-teori ya. Betul, ini sudah dibuktikan di pengalaman kelas, seperti itu. Praktik studi kasus nyata ini ya, studi kasus nyata. Sehingga tidak terlalu berasa teoritis lah ya, istilahnya tidak terlalu berasa teoritis. Jadi penerbit ya, sebagai penerbit buku ini itu bahkan mencatat buku ini tuh sering dipakai sebagai bahan ajar pada mata kuliah evaluasi pendidikan yang menegaskan relevansi atau kegunaannya bagi mahasiswa, seperti itu. Nah, dan selanjutnya tentang kekurangan dari buku ini. Ya, namanya juga buku ya, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi, kekurangan dalam buku ini itu ada beberapa topik yang diulang-ulang di bagian yang berbeda, sehingga terasa panjang dan kurang ringkas, seperti itu. Nah, bagi pembaca baru, terutama mahasiswa awal seperti mahasiswa semester 1, semester 2, 3 ya, mungkin bagian yang menggunakan istilah statistik ya, seperti reliabilitas, validitas, mungkin terasa berat, maksudnya kurang dipahami lah ya, gitu. Namun kekurangan ini itu relatif kecil karena buku menyediakan latihan. Tetap saja pembaca pemula itu mungkin memerlukan waktu ya, hanya tentang waktu saja untuk memahami bagian-bagian teknisnya. Dan sekarang adalah evaluasi. Kesimpulan dan rekomendasi. Secara keseluruhan, buku ini itu adalah sumber yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin memahami, lebih-lebih mahasiswa. Cakupan materinya sudah luas ya, dari konsep hingga tekniknya, pengolahan skor dan pelaporan membuat buku ini cocok untuk mahasiswa dan praktisi mungkin yang ingin menerapkan evaluasi yang valid dan berguna di kelas ya. Untuk mahasiswa semester 1, buku ini sudah sangat layak ya untuk dijadikan rujukan utama kalian.
Tetapi juga saya menyarankan membaca bagian-bagian teknis bersama dosen dan teman belajar, seperti itu, untuk mengerjakan latihan soal dan mempercepat pemahaman, seperti itu. Mungkin ada beberapa istilah yang akan saya jelaskan yang mungkin untuk pemula semester awal itu mungkin sangat kurang dipahami ya. Salah satunya dari validitas. Seperti yang saya sebutkan tadi, validitas itu adalah ukuran apakah tes benar-benar mengukur kompetensi yang ingin diukur, seperti itu. Contoh, kalau tes bertema memahami teks, jadi soalnya itu harus menilai pemahaman, bukan sekedar kemampuan menebak kata, seperti itu. Untuk istilah rehabilitas, jadi sejauh mana tes memberi hasil yang stabil jika diulang. Contohnya apa yo? Bila sekelompok mahasiswa mengulang tes yang serupa, hasilnya itu tidak berubah drastis seperti itu, mungkin akan mendapatkan peningkatan, seperti itu. Kayak pengolahan skor itu langkah mengubah jawaban siswa menjadi angka skor, lalu menormalkannya menjadi nilai akhir. Tuh, nanti ada rumus-rumusnya ya guys. Jadi sangat direkomendasikan untuk mahasiswa awal membaca buku ini, seperti itu. Ya baik, cukup sekian ya mungkin yang bisa saya sampaikan dari review buku kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.